Baik, di sini kami akan melakukan tutorial olah data RAL faktorial dengan judul penelitian pengaruh pemberian nitrogen dan fosfor terhadap berat kering, kandungan nitrogen dan fosfor legum tropis merambat. Ini untuk judul penelitiannya. Lalu untuk data yang akan kita olah itu ini kita mengambil di analisis seragam berat kering tajuk, yang dimana faktor perlakuannya itu jenisnya RAL faktorial, yang mana ada dua faktor, yaitu faktor A dan faktor B. Faktor A itu pupuk dan faktor B itu jenis legum. Faktor nanti di sini pupuk itu disebutkan sebagai P. P sama dengan P1 di sini itu pupuk nitrogen, P2 ini untuk pupuk fosfor, dan P3 ini untuk pupuk nitrogen ditambah fosfor. Dan untuk L1 ini sebagai tanamannya. Seperti L1 ini sebagai Calopogonium mucinoides, dan yang kedua itu L2 Centrosema pubescens, dan yang ketiga ini Arachis pintoi. Selanjutnya itu ada jumlah ulangan. Jumlah ulangan itu ada 3 kali. Banyak perlakuannya itu ada 9 kombinasi. Selanjutnya ada total percobaan unitnya itu ada 27 unit percobaan. Dan parameter yang akan kita uji di sini analisis berat kering tajuk. Oke, lanjut saja kita ke video SPSS. Baik, jadi di sini kita akan memasuki tabel di SPSS. Kita buka dulu tabel SPSS. Di sini bagian variable view kita masukkan di variabel pupuk. Lalu variabel yang kedua itu ada legum. Yang ketiga ada hasil. Dan yang terakhir itu ada ulangan. Tipenya di sini numerik semua. Lalu value-nya kita ubah, yang pupuk value-nya 1, labelnya diberi P1 sampai ketiga. Selanjutnya legum dan ulangan juga sama, diberi value 1 sampai 3 dan labelnya L1 untuk legum dan ulangan. Selanjutnya untuk measure pupuk, legum, sama ulangan itu kita beri nominal. Dan untuk hasil kita di scale. Lanjut ke data view. Data view di sini kita tulis simbolnya. Tadi pupuk kan disebutnya 1 itu P1 sampai data ke 9. Selanjutnya dari 9 dari data 10 sampai 18 itu P2. Yang terakhir itu 3. Sampai data ke 27. Nah, selanjutnya di legum kita beri simbol 1 untuk L1 sampai data ke 9.
sama seperti data pupuk. Nah, selesai. Dan yang terakhir ulangan. Ulangan ini ulangan 1, 2, 3. Ulangan fase sampai data ke-27. Untuk hasilnya kita ambil di data di Excel. Nah, ini untuk data 1 sampai 9. Selanjutnya untuk data berikutnya. Ini. Nah, setelah selesai semua masukkan data view, seperti ini hasilnya. Ini data yang pertama sampai 9, data yang 10 sampai 18, data yang 19 sampai 27. Lalu kita masuk lagi ke variable view, pilih analyze, lalu pilih general linear model dan variate. Pupuk dan legum kita masukkan ke fixed cost, fixed factor sama legum, dan hasil kita masukkan dependent. Lalu kita pilih model, kita custom, pupuk kita masukkan ke model, legum juga, lalu kita ikat dua ini. Nah, seperti ini. Lalu continue, masuk ke plot hot, pupuk dimasukkan ke ini, legum juga. Untuk equal genrenya itu ke LSD, 2K, dan Duncan. Lalu kita continue. Setelah selesai kita oke. Untuk hasilnya seperti ini. Yang akan dibandingkan di Excel itu adalah tabel ini, yang dimana current corrected modelnya itu 67 dan corrected totalnya itu 196, DF nya 26. Nanti kita bandingkan di Excel. Lalu setelahnya seperti ini, itu sudah selesai hasilnya, tidak ada warning atau kegagalan. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok 5. Baik, untuk kesimpulan dari perbandingan tabel ANOVA Excel dan SPSS, yaitu interaksi antara faktor pupuk dan legum tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil ini, test of between ini. Di sini tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil, yaitu F kita dapat 1,358 dan SIG-nya itu ini yang P value itu didapat 0,287. Itu sementara di SPSS ini alfanya 0,05, berarti lebih, dia 0,287 itu lebih dari 0,05. Dengan demikian respon tanaman terhadap perlakuan pupuk tidak dipengaruhi oleh jenis legum yang digunakan, sehingga kedua faktor bekerja secara independen. Cukup sekian dari kelompok 5, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.